Alright everyone, welcome back to Education of Indonesia channel. You are watching What's on Your Mind. Oke, di episode kali ini seperti yang gue janjiin sebelumnya, gue mau ngundang anak-anak SMA, anak sekolah dari sekolah yang berbeda untuk ditanyain gimana sih mereka ngelihat kata anjay ini dan gimana sih kata anjay ini masuk ke dalam sosial dan kehidupan mereka. Jadi kita akan coba tanya satu-satu ya. Di sini kita udah punya ya, bahasanya punya. Oke, kita kenal, aku kenal sih ya. Kita punya 4 orang anak, udah bukan anak kecil sih tapi ya, karena udah bisa ngomong kasar. Yeah. Udah punya 4 orang siswa dan Saya nggak siswi pernah. dari sekolah-sekolah yang berbeda. Yang pertama ada Nicholas Patricio. Halo Nicholas. Halo. Apa kabar semuanya? Oke, baik ya. Oke. Yang kedua ada Kristela Agatha. Hai Kristela. Halo. Oke, atau Lala ya. Oke, terus ada juga Patrick August. Wih, Pat. Hai. Halo. Halo. Good, ya. Dan ada Keisha Katerina. Iya. Hai Kay. Halo. Oke. Hai. Nah, di sini juga gue ngundang salah satu mahasiswa di mana karena kita juga mau tanya juga dari sisi hukum ya, karena kan di ujungnya itu kata anjay ini katanya mau dipidanakan atau jadikan hukum gitu. Nah, kita juga pengen tahu nih dan biar teman-teman sekolah, teman-teman di SMA juga tahu nih sebenarnya hukum tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kita semua bisa belajar guys ya, bisa belajar dari segi banyak hal. Pertama bahasa, kesusastraan, linguistik, sampai dengan hukum juga. Di sini kita juga udah punya Mas Ahmad Taufik. Halo Mas Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Ali. Oke, thank you udah datang di podcast hari ini ya. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan pertama ya. Kata anjay nih guys. Oke, kata anjay. Kata anjay ini kan sebenarnya udah lama ya. Bener gak sih? Ya, lama banget. Benar-benar. Udah lama banget gitu. Terus tiba-tiba booming gara-gara Lutfi Agizal memposting, memviralkan, bahkan katanya mau melarang kata ini. Ini sedap banget ya, bahaya banget gitu ya. Nah, tapi aku mau coba tanya sama kalian, mungkin nanti satu-satu bisa kasih argumen atau kasih masukan atau mungkin cerita gitu ya. Sebelum Mas Lutfi Agizal ini ngomong anjay, bagaimana sih kata anjay itu di lingkungan kalian gitu? Mungkin dari Patrick dulu, silakan. Kalau kata-kata anjay sendiri sih di lingkungan ini pakai lu aja ya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau Senyaman kalian aja. Oke. Kalau di lingkungan gue sendiri sih kalau kata anjay itu bisa dibilang kalau ada kayak hal yang bikin kita amazed gitu loh. Kayak misalnya, anjay sepatu baru ya lu ya? Atau ya pokoknya sort things like that lah. Gak ke arah-arah yang negatif-negatif sih, seingat gue ya. Kayak misalnya gitu. baru, wih gila, Chandra dapat nilai UH 100 anjay gitu ya. Iya, anjay congrats gitu. Gak ada yang kayak ya gitu. Nggak ada kayak negatif atau Iya. mencela atau menghujat gitu ya. Kan nggak mungkin juga kita ngatain orang anjay lu, kan nggak gitu. Nggak gitu ya, oke. Iya, nggak gitu. Oke, tahan, jangan. Ini kayaknya udah mau kerjaan satu. Sabar, jangan. Belum. Santai. Nah, kalau dari Keisha sendiri gimana? Di lingkungan Keisha, teman-temannya gimana? Sebelum ini kita ngomong sebelum Mas Lutfi ini booming. Sebelumnya tuh kata anjay itu di lingkungan aku sebenarnya ya gitu juga kayak yang itu sesuatu yang keren gitu loh. Tergantung dari kitanya pengen sebutin itu tuh buat hal apa. Biasanya sih juga kayak ya anjay lu keren banget bisa kayak gini. Anjay gitu. Jadi tuh dibawa kayak enjoy aja, nggak ada maksud buat menyinggung atau gimana sih sebenarnya. Kalau di lingkungan aku sendiri sih kayak gitu. Apalagi lingkungan sekolah ya. Jadi di lingkungan sekolah nggak pernah terdengar gak atau maksud. anjay itu menghujat gitu ya? Malah tuh kayak bener kayak amazed gitu loh sama hal yang orang lain lakukan atau yang orang lain punya gitu. Jadi nggak mau nganggap bahwa anjay itu adalah sesuatu yang kasar. Itu kan emang sebenarnya kan diplesetkan kan, cuman dibawa asik aja gitu. Widih, ini enak nih, anak tongkrongan guys.
Oke, sikat Not banget me. lu. Oke, Niko gimana menurut kamu? Kalau saya sendiri gini, sebenarnya menurut saya kalau kata anjay itu di-famous-kan atau dipublikasikan sama kalau nggak salah ya, rapper gitu kan kayak Kemal Palevi misalnya. Nah, itu juga maksudnya dia memamerkannya itu dengan ngomongnya gayanya anjay. Jadi bukan untuk mendefinisikan seseorang untuk ngatain orang gitu loh. Jadi menurut saya tuh kayak artinya tuh sebenarnya positif. Cuman kadang-kadang ya mungkin gara-gara ada depannya doang ANJ jadi ya jadi dikiranya plesetan dari manapun gitu. Kalau menurut saya sih Tapi gitu ya. maksudku gini, waktu dulu belum ada ini, kalian sering pakai nggak sih misalnya lagi nongkrong, lagi sebelum main futsal gitu kayak pakai kata anjay itu pernah nggak sih? Iya, karena Kayak dari gua kelas 6 Pernah. ya. Pernah sih. Dari pernah kelas 6 dong. malah berarti. Pernah ya? Oh. Malah Kayaknya sering Bisa. banget maksudnya kayaknya. malah itu jadi kayak bahasa-bahasa yang keren gitu loh bagi kalangan kita-kita gitu loh. Oke, berarti walaupun kalian beda-beda, kata-kata itu tetap ada ya. Kalau Lala sendiri juga gimana? Ya benar. Yang saya dengar juga kalau misalkan anjay itu plesetan dari kata anjing gitu kan. Tapi anjay ini lebih ke buat sesuatu yang kita wah gitu loh. MTK gue 100 nih, gila gitu kayak wow gitu. Terus yang kayak misalkan bingung, lah anjay kok gini sih gitu kan. Jadi lebih ke kata gaul dan kata sehari-hari sama teman mungkin gitu ya. Gak ada niatan buat nyakitin hati orang lain atau untuk ngatain. Oke, jadi berarti kamu sendiri, tapi sebelum ini sempat kamu pakai nggak sih, misalnya lagi nongkrong, lagi jalan-jalan sama teman sebelum corona maksudnya ya, jalan-jalan atau lagi hangout, pernah nggak sih Lala pakai kata itu atau temennya pakai kata gitu? Lah anjay lu gini-gini, pernah nggak? Pasti pernah sih. Pernah ya. Dan pernah tersinggung tentang ada orang pakai kata itu kamu? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Nyatanya pun ya karena emang bahasa kayak sama temen aja gitu. Sama kayak temen aja. Oke. Berarti dari sini ketahuan ya kalau misalnya sebelum kata ini booming pun sudah sering dipakai ya. Tapi setelah nih, nah sekarang aku nanya setelah ini kan jadi tambah wih gitu kan. Sampai tuh anak kecil di komplek gue itu ada nggak lagi ngomong anjay. Jadi di mana tuh ngomong anjay terus. Jadi kayak agak pusing juga ya dengernya ya. But it's true nggak ditambah-tambahin. Tapi benar, jadi benar-benar ada bahkan di media sosial, di Instagram banyak banget kata ini malah jadi keluar. Nah setelah kata anjay ini keluar, ada nggak sih dari ini kan kalian pasti orang sama orang tua kan, maksudnya sama papa mama kan. Setelah kata anjay ini keluar sama sebelum kata anjay ini keluar, ada nggak sih treat yang berbeda ke kalian, misalnya kayak nih kok kamu jangan pakai kata anjay lagi ya, ternyata kata anjay itu buruk gitu, atau gimana kalau papa mama kalian nanggapi dari Niko dulu mungkin? Kalau mama papa sih sebenarnya nggak pernah permasalahkan apa yang aku bicarain sih. Jadi biasanya kalau misalnya mau ngomong apa juga terserah, tapi asal tahu kondisi dan situasi aja gitu sih. Jadi kalau waktu itu ya mungkin pernah ngomong sama teman anjay di depan papa mama, cuman ya santai aja gitu loh, nggak pernah jadi masalah gitu. Nggak pernah jadi masalah ya. Tapi memang kamu nggak pernah ngomong gitu kan, Pak anjay kamu Pak gitu, nggak pernah ya? Ya enggak, tapi kalau misalnya mungkin jangan lah ya. Misalnya mungkin papa dapat apa hadiah atau sepatu baru ya misalnya gitu kan, saya juga ngomongnya anjay sepatu baru misalnya gitu aja gitu. Tapi oh bisa ya? gitu. Oh bisa, kalau papa mama saya bisa. Jadi di keluarga Niko that's fine, nggak, maksudnya ya no problem at all gitu, kayak ya udah orang itu juga nggak ngatain aku atau nggak ngatain gue gitu ya. Keisha gimana? Papa mama concern setelah ada kata ini? Mereka nggak ngambil pusing sih Kak, nggak ngambil masalah karena aku sendiri juga jarang ngomong anjay, anjir, bla 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 tuh aku tuh jarang banget pakai itu. Jadi kayak mereka ya udah fine aja. Jadi ya menurut edukasi kita juga. Bukan, emang nggak biasa sih ngomong kayak gitu. Jadi kayak mereka ya udah biasa aja. Cuma ya udah jangan ngikutin hal-hal yang nggak baik, mungkin kayak gitu ya pikiran mereka. Itu sih. Tapi maksudnya jadi lebih strict gak, kayak Keisha hati-hati ya, jangan nggak usah ikut-ikut kamu ngomong anjay gitu. Enggak sih.
Kalau mau ngomong anjing aja Nggak kayak misalnya gitu. gitu. Enggak ya? Bukan. Jangan dong. Enggak, maksudnya Lebih bercanda, parah ya? Tante bercanda ya, Tante bercanda. Maksudnya nggak lebih strict ya? Enggak, biasa aja. Maksudnya setelah dan sebelum itu jadi biasa aja. No. Enggak, mereka strict. Nggak strict. Biasa aja. Wah. Karena mereka tahu aku jarang ngomong kayak gitu. Jadi ya udah. Biasa aja dengan adanya hal. Intinya they trust you ya. Kayak ya percaya bahwa anak gua nggak kayak gitu gitu ya. Oke, Lala. Ya. Ya, kalau aku sendiri sih ya orang tua nggak pernah ngelarang-larang gimana, tapi paling ngasih tahu sih pasti jangan ngomong kasar gitu kan. Setiap orang tua juga mungkin kayak gitu, tapi ya dibalik ke kita sendiri lagi sih, mau ngomong kayak gitu atau enggak gitu. Mau ngomong kayak gitu atau enggak itu kan balik ke diri sendiri lagi. Kita udah gede juga jadi tahulah mana yang baik mana yang enggak gitu. Tapi maksudnya mama atau papa enggak kayak jadi lebih strict enggak ya? Enggak sih, enggak. Atau mungkin ada yang bilang, oh nggak dibahas lah, nggak peduli ya. Iya bener. Emang ada yang lebih penting gitu ya dari itu ya. Kayak misalnya coronavirus, right? Iya, Coronavirus is very important, man. Oke. Patrick? Kalau nyokap bokap gua sih santai-santai aja. Gak pernah dari kata-kata, pokoknya kata-kata apapun tuh, mau itu kata-kata anjay kayak mau yang depannya S, depannya K, depannya N, semuanya itu gak pernah diapa-apain ya. Kalau gue ngomong, gue pasti dimarahin. Tapi yang penting tuh jangan ditujuin ke orang gitu. Enggak, sorry, bokap nyokap lu preman ya? Enggak gitu. Enggak gitu. Gimana ya? Mereka bakal tetap marah, maksudnya bakal tetap ingetin, jangan ngomong itu, kata-kata itu kasar. Cuma yang dia lebih concern itu jangan sampai kata-kata itu gue pakai buat ditujuin ke orang gitu. Jangan, kalau misalkan gini deh, kalau misalkan gue kesandung, jatuh, sakit kan, tiba-tiba ngomong, anjay sakit banget. Nah itu gak apa-apa, maksudnya masih oke lah. Kalau misalkan udah kayak, Pip, lu gini banget sih, itu kan ya gak boleh, jadi mereka marah. Oke. Jadi sebenarnya diambil kesamaannya dari kalian berempat ya, intinya nggak terlalu bermasalah dengan kata itu sebetulnya ya. Oke. Wih. Walaupun beda-beda ya, tapi kesimpulannya sebenarnya hampir sama. Nah, kata Anjay ini sendiri kan katanya Mas Lutfi ini udah bawa ke KPAI. Mungkin kalian udah dengar juga ya beritanya. Bawa ke KPAI, terus masuk TV One, masuk TV swasta, terus ribut lah, terus Komnas HAM juga dibawa-bawa, katanya mau dipidanakan atau jadi kasus lah, maksudnya dijadikan hukuman ketika orang mengucapkan kata anjay di depan publik, di ruang publik, terus di media sosial, terutama influencer, YouTuber, sampai artis-artis katanya dilarang. Nah, karena kita udah berhubungan dengan hukum, kita mau tanya dulu sama Mas Ahmad nih ya. Ini gimana nih Mas ngelihatnya kalau dari sisi hukum sendiri? Dari ada sebuah kata atau frase yang notabene biasa dipakai oleh anak-anak muda, bahkan dari kelas 6 SD tadi kata Patrick, sampai hari ini, terus tiba-tiba kata itu dipermasalahkan, lalu kemudian mau dijadikan hukum. Itu gimana tuh Mas? Mungkin bisa memberikan ilmunya sedikit ke kita biar kita semua tahu dan anak-anak teman-teman tahu nih, penonton juga tahu apa sih hukum itu untuk kasus ini gitu. Oke. Sebenarnya dalam permasalahan ini memang sangat kental sekali ya hubungannya dengan hukum. Apalagi kita melihat dari perspektif hukum pidana itu sangat kental sekali. Sebenarnya kalau kita berpusat kepada kata anjay, ya kan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih arti dari kata anjay itu sendiri, gitu kan. Kalau kita mengacu kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh Komnas Perlindungan Anak, ya, dia menyebutkan bahwa kata anjay ini itu memiliki dua arti. Yang pertama, kata anjay ini memiliki arti sebagai kata-kata yang memang memiliki makna kekerasan dan merendahkan martabat seseorang. Dan makna kata yang kedua, anjay ini berarti sebagai rasa mengungkapkan suatu kekaguman. Artinya apa? Kalau kita melihat dari kacamata hukum, khususnya hukum pidana, anjay ini memiliki makna yang multitafsir.
Sedangkan untuk mengkriminalisasikan seseorang menurut hukum pidana itu tidak boleh multitafsir. Karena dalam asas Oke. legalitas, ya, dalam asas legalitas ada yang dinamakan lex stricta. Hukum itu ketat. Jadi untuk mempidana seseorang itu penggunaan kata harus ketat sekali, tidak boleh ada multitafsir. Nah, itu dari perspektif hukum pidana yang pertama. Ada lagi tambahan Mas Ali? Bahwa Iya, Mas, silakan. dasar untuk mempidana, ya kan? Untuk mempidana yang yang dikeluarkan oleh Komnas Pelindungan Anak itu adalah surat edaran. KPAI berarti yang hal ini ya. Ya, surat edaran. KPAI mengeluarkan surat edaran. Surat edaran inilah yang dijadikan untuk mengkriminalisasikan seseorang. Sebenarnya kalau saya bilang, ya menurut pandangan dan asumsi saya, ini adalah suatu kesesatan. Ini sudah kesesatan. Sesat sekali. Oke. Karena kalau kita melihat dari hukum pidana, ya, kalau kita mengacu kepada dasarnya di pasal 1 ayat 1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita mengenal ada yang namanya asas legalitas. Apa itu asas legalitas? Seseorang tidak bisa dipidana kalau belum ada aturan hukum yang mengaturnya, yaitu undang-undang. Sedangkan orang hanya bisa dipidana berdasarkan undang-undang. Orang tidak bisa dipidana berdasarkan surat edaran. Kelirunya di situ. Oke, Mas Ahmad ya. Berarti, terima kasih penjelasannya ya. Buat adik-adik juga lebih jelas ya. Jadi kalau multitafsir kita nggak boleh ya, karena itu ya kan namanya multitafsir, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Masa kita mau nyalahin orang? Oh enggak kok, orang gue mau ngomongnya ke kanan, enggak, kamu ngomongnya ke kiri. Mungkin seperti itu Mas Ahmad maksudnya ya. Iya, betul. Oke, berarti memang ini masih jauh ya kalau untuk dipidanakan karena harus single tafsir gitu ya. Hanya ya udah katanya itu hanya mengandung kata jelek aja gitu. Karena memang sebelumnya saya juga udah ngobrol langsung sama ahli bahasa, Mas Ahmad dan adik-adik sekalian, ahli bahasa, ahli linguistik, ahli sastra. Jadi udah banyak banget yang data yang udah diterima, dan saya sendiri latar belakangnya itu sastra dan linguistik. Jadi memang di dalam kata anjay tersebut nih adik-adik mungkin mau biar tambah tahu juga, itu katanya memang berdasar dari kata anjing ya. Ini namanya leksikon nih. Nah sekarang agak teaching dikit ya. Nah ini dari kata leksikonnya anjing. Tetapi kata anjing tersebut tidak serta-merta ketika diubah menjadi anjay, yes, ya, jadi artinya sama begitu kan. Karena contohnya begini, aku kasih contoh begini. Misalnya ya kalian nih. Ya. Cakep begini, putih. Cakep dah. Wah, lucu banget ya Oma itu. Lucu dong. Lucu ya. Namanya siapa Oma? Jenenge Puco. Oh, Puco, jenengnya namanya Puco ya. Iya, Puco jenenge ya. Puco itu anjay jenis apa ya Oma? Anjay. Masa anjay? Oh iya bukan, maksudnya itu anjay jenis apa Oma? Oh alah. Iki jenenge dudu anjay. Iki asu. Kamu nanya gini, tante, itu anjaynya lucu banget, anjay jenis apa ya gitu. Kan nggak mungkin ya kita kayak gitu ya. Iya kan tuh, Mas Ahmad aja ketawa tuh, kan nggak mungkin ya. Halo tante, wih anjaynya jenis apa gitu. Jadi memang agak rancu ya, agak ambigu ya. Tapi kalau dari kalian sendiri, misalnya, kan kita nggak tahu juga ya. Ya kita juga nggak tahu juga apa yang akan terjadi kemudian. Misalnya benar-benar nih kita nggak boleh pakai kata anjay. Kalau pakai kata anjay nanti dihukum. Atau misalnya tiba-tiba di sekolah, pokoknya kalau pakai kata anjay akan kita poin atau kita kurangi nilainya. Nah kalian sendiri setuju nggak? Ini kita nggak ngomongin hukum ya, kan nanti Mas Ahmad mungkin bisa tambahkan tentang hukum itu sendiri. Tapi kalau dari kalian sendiri misalnya di sekolah, tiba-tiba kayak gitu, nggak boleh ngomong anjay, dikurangin poinnya. Setuju nggak, Lala? Oke, kalau menurut saya sendiri, enggak ya, ini sulit banget. Kenapa? Karena masa dengan ngomong anjay aja sampai pengurangan poinnya bisa. Karena menurut aku masih banyak hal lain yang lebih
bisa diurus gitu loh. Contohnya kita nggak ngerjain PR, nah itu oke lah. Tapi kalau anjay ini toh juga bukan kata kasar, gimana ya? Bukan kata-kata yang menyakiti hati orang, bukan berniat kasar juga, dan nggak ya yang seperti kakak bilang kalau ini tuh memiliki banyak arti dan belum tentu arti itu untuk kata-kata kasar itu kan. Jadi menurut aku terlalu lebay kalau sampai kayak gitu ya. Berarti lebay sekolahnya ya? Gak gitu Oke. juga sih. Takut. Terlalu berlebihan lagi. Oke, terlalu berlebihan ya. Oke. Tapi kan sebenarnya kata lebay itu juga ya kan guys, kata lebay itu kan sebenarnya bukan kata asli kan? Berlebihan gitu kan. Ada juga kata santuy, Iya, iya. telah, woles. Kok cuman kata anjay aja ya? Agak aneh juga ya. Patrick, setuju kalau misalnya nanti di luar negeri, di luar negeri nggak mungkin ya. Misalnya nggak jadi luar negeri nih terus belajar lagi di sini terus nggak boleh ngomong anjay gitu. Kalau ngomong anjay, DO gitu. Kalau gue sendiri sih setuju ya. Maksudnya Mas setuju? kalau ngomong gue setuju kayak misalkan kata anjay itu dilarang. Ya kagak lah, ya kali. Bodoh. Enggak, lu lagi ngeprank kita apa gimana sih? Iya, gua lagi sarkas ini acara gua lagi podcast sarkas. edukasi loh. Maksudnya gimana ya? Oke. Kalau menurut gua tuh kata